Salam, selamat malam buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah live kita pada malam hari ini. Bagaimana saudaraku kabarnya? Apakah saudaraku dalam sukacita? Dan saya percaya penyertaan Tuhan sungguh sangat sempurna bagi kita sepanjang hari, sehingga malam hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu, menghampiri hadirat-Mu. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau yang akan mengurapi kami semua, memimpin kami. Dan semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini dimanapun mereka berada, urapan yang dahsyat, yang luar biasa itu bagi mereka semua. Bahkan handphone yang mereka pakai juga Engkau urapi Tuhan. Kami yang melayani hari ini pun juga diurapi oleh Tuhan. Segala pekerjaan setan ibroh jahat, segala serangan-serangan balik dari kuasa kegelapan, kami ikat patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus, Roh Allah yang boleh bekerja bagi kami semuanya. Tetaplah Engkau memberkati jaringan internet, tetaplah Engkau memberkati PLN sehingga lampu tidak padam. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari saudaraku, kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Rindukan hadiratnya, rindukan lawatannya bagi kita semuanya. Haleluya. Katakan dari awal bersama-sama, haleluya. Oh, bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu.
Kami rindu kasih Roh Kudus. Bawa kami masuk dalam urapan-Mu, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Oh, bawaku lebih dalam, amin, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi matiku penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang memimpin hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, penuh
kasih Tuhan Yesus. Kami percaya teruslah Engkau mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya percaya semuanya kita di dalam sukacita, dan saya percaya saudaraku semuanya mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, dan terus kita akan bersukacita oleh karena Tuhan Yesus itu baik. Bersukacita senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Dan mari tetaplah engkau ada dalam hadirat Tuhan. Rasakan kuasa Roh Kudusnya, rasakan kasihnya, rasakan damainya, rasakan sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah bagiku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Dan teruslah topang kami di dalam doa, di dalam pelayanan, supaya semakin Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat lewat pelayanan ini. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saya percaya kita semuanya mengalami sukacita, mengalami lawatan daripada Tuhan. Yang walaupun ibadah kita ini, saudaraku, di rumah, dan saya pun juga di rumah, dan hanya melalui handphone yang ada di tangan kita. Tetapi saudaraku,
Tuhan tidak terbatas kuasanya. Amin. Apa saja bisa dia pakai. Kalau dulu radio, ya toh, berkembang semakin maju zaman, lalu televisi. Habis televisi sekarang handphone. Habis handphone lagi entah apa nanti yang Tuhan percayakan untuk orang-orang yang pintar untuk menyediakan media sosial yang lainnya. Mungkin yang lebih canggih akan ada. Tetapi untuk saat sekarang ini kita pakai handphone yang ada di tangan kita masing-masing. Saudaraku, mari. Semakin giat kita bekerja di ladang Tuhan, semakin giat kita menjadi berkat, menjadi saksi bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Tadi sore, saudaraku, ketika kami ada pelayanan pelepasan dan ada banyak jiwa yang mengikutinya lewat live, dan ada yang messenger saya, dia minta dilayani untuk dibawa dalam doa. Saya mohon supaya saudaraku yang mengikuti ibadah live ini, supaya seperti saya katakan tadi, teruslah doakan kami supaya kami semakin dipakai Tuhan untuk melayani. Kenapa saya katakan demikian? Karena selama anak-anak Tuhan diizinkan Tuhan ibadah online seperti ini, banyak orang yang minta untuk dilayani lewat handphone, saudaraku. Dan puji Tuhan, yang walaupun itu lewat handphone seperti saya katakan tadi, tak terbatas kuasa Tuhan. Amin. Nah, ada saya layani kira-kira 1 bulan yang lalu kah, lewat handphone, saudaraku. Saya layani doa, bukan doa pelepasan, ya termasuk doa pelepasan lah, karena dia menemukan sesuatu barang di rumahnya yang dia bukan menaruh barang itu, atau barang itu bukan dia punya. Tetapi dengan adanya barang itu di dalam rumah, dia tidak merasakan adanya kedamaian, kenyamanan begitu. Lalu lewat handphone saya layani doa pelepasan. Awal-awalnya sih saya khawatir gitu. Di mana kekhawatiran saya? Jangan sampai nanti dia bermanifestasi, baru tidak ada hamba Tuhan yang mendampingi dia di sana. Awalnya saya seperti itu, saudaraku. Tetapi Roh Kudus bilang begini, bukan kamu yang bekerja, tetapi aku. Kuasaku tak terbatas. Itu bisikan Roh Kudus. Sehingga dengan penuh keyakinan saya melayani, saya doakan, saya tengking, dan puji Tuhan, keluarga itu terbebas dari pengaruh roh jahat yang mencoba untuk mengganggu ketenangan di dalam rumah tangga mereka. Nah, waktu doa pelepasan tadi itu, saudaraku, banyak orang yang ikut di dalamnya, dan ada yang inbox saya atau messenger saya untuk minta dilayani. Dan orang ini dia yang mau minta dilayani itu adalah adiknya. Adiknya ini sudah 5 tahun terikat dengan kuasa kegelapan karena dia pernah mengikuti satu aliran yang memang aliran itu sesat. Dan itu dia tinggalnya di Bitung, saudaraku. Dan memang di Indonesia ini sudah begitu banyak aliran-aliran yang membuat anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak remaja. Karena saya lihat aliran tersebut, mereka itu banyak sekali menarik anak-anak remaja. Jadi sudah 5 tahun dia hanya mengurung diri di kamar, tidak bisa bikin apa-apa. Lalu kakaknya ini tadi yang messenger saya bilang bahwa dia sudah ikut dalam perjamuan mereka. Lalu saya tanya, perjamuan mereka itu maksudnya apa? Dia sudah ikut perjamuan minum darah yang gereja setan itu lakukan. Lalu kakaknya bilang, iya, dia sudah ikut dalam perjamuan itu dan sudah minum darah. Dan bukan anggur seperti yang biasa kita lakukan di gereja, tetapi ini adalah darah manusia, saudaraku. Lalu saya katakan, besok saya akan layani, karena kalau untuk mau melayani hal-hal seperti ini, saudaraku, kita perlu ada persiapan secara jasmani,
Dan juga harus kita awali dengan kita hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada doa khusus untuk itu, secara pribadi sebelum kita layani orang tersebut. Nah, saudaraku, ini membuktikan bahwa iblis tidak pernah berhenti bekerja untuk menyesatkan umat Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai dengan 19. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai dengan 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Haleluya. Anak-anakku, ini surat Rasul Paulus, ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang saya katakan tadi malam, ibarat kata buku, kita ini ada di lembar akhir, ya, ada pada kesimpulan. Nah, bahwa waktu yang terakhir, dan seperti yang kamu telah dengar, seorang antikris akan datang. Artinya, sebagai pemimpin, dia mengaku bahwa dia adalah Mesias. Dia mengaku bahwa dialah Tuhan. Dia mengaku bahwa dia adalah jalan keselamatan. Padahal dia adalah manusia biasa. Sama seperti saya dan saudara. Sekarang telah bangkit banyak. Bukan hanya satu, tetapi sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Telah muncul banyak antikris. Mengapa ayat ini berkata telah muncul banyak? Bukankah, coba kita lihat dalam ayat 22. Ayat 22. Mengapa tadi dikatakan bahwa telah banyak antikris? Kita lihat ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ya, setiap orang yang menyangkal Tuhan Yesus, setiap orang yang tidak mau menerima firman, setiap orang yang tidak mau menerima Tuhan Yesus, dia adalah antikris. Orang yang tidak percaya kepada firman. Saudaraku, baru-baru ini ada satu negara yang baru terpilih presidennya. Baru beberapa hari dia menjabat sebagai presiden, tetapi dia sudah punya peraturan. Ini kenapa jadi gatal begini tenggorokan? Tetapi dia sudah punya peraturan yang membuat dunia resah. Apa peraturannya? Dia akan mengumumkan kedutaan-kedutaan negara mereka yang ada di seluruh dunia akan mengibarkan bendera LGBT setiap bulan Juni. Karena itu adalah hari kebanggaan bagi mereka, bulan kebanggaan. Yang kedua, sebagai menteri perdagangannya, dia mengangkat seorang homo dan sudah menikah. Yang ketiga, dia menyatakan bahwa pendeta harus mau memberkati baik itu homo, lesbi, dan kalau dia tidak mau memberkati,
pendeta itu akan dikenakan hukuman di penjara. Dan pihak rumah sakit, jikalau LGBT itu datang untuk operasi alat kelamin sesuai dengan keinginannya, kalau pihak rumah sakit atau dokter menolak, dokter itu akan mendapatkan hukuman. Bukankah menjadi suatu dilema bagi hamba Tuhan di negara mereka kalau dilakukan menurut firman Allah salah? Kalau nggak dilakukan, penjara. Saudaraku, bayangkan ini terjadi dan sudah sah di negara mereka. Ini sudah sah di negara mereka, saudaraku. Peraturan yang sangat mendukung LGBT. Ini adalah menentang firman Allah. Tadi firman Allah berkata di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 ini, barang siapa yang menyangkal, menolak firman Allah, menentang firman Allah, sama dengan menolak. Barang siapa yang menolak Tuhan Yesus, maka dia adalah antikris. Ayat 19 berkata begini, memang mereka berasal dari antara kita. Dulunya mereka itu berasal dari antara kita, artinya menjadi sesama orang yang percaya kepada Kristus dulunya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tadinya sama-sama satu kumpulan kita, sama-sama domba, sama-sama mengaku percaya kepada Kristus. Tetapi kenyataannya mereka memungkiri, mereka menolak. Terlalu maju zaman, saudaraku. Terlalu maju, terlalu canggih. Terlalu canggih, saudaraku. Zaman sekarang ini terlalu canggih dibandingkan dengan zaman dulu. Zaman sekarang ini maunya instan semua. Tidak mau lagi dengan manual. Maunya semua instan. Saya teringat, saudaraku, sudah lama sih, beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2011 atau 2011, antara 2010 dengan 2011, saya pernah berkata begini, dan itu terjadi sekarang. Jangan mau yang instan-instan. Karena firman Allah tidak suka yang instan. Lalu jemaat itu bilang begini, Ibu Pendeta, kalau memang kita bisa ibadah di rumah, tinggal putar televisi, kenapa tidak? Lalu saya katakan, itu dia model instan. Suatu saat, kalau memang Tuhan mau yang instan itu terjadi, akan terjadi. Ibadah di rumah, tinggal nonton televisi saja. Pada waktu itu belum terlalu canggih lah HP. HP saya pun waktu itu masih 3G. Jadi belum terlalu canggih untuk Facebook begitu. Kenyataannya sekarang instan. Tidak capek lagi pergi ke gereja. Jalan kaki kah, panas-panas kah? Ya toh? Tidak perlu lagi rebutan mobil angkot.
tinggal duduk manis di rumah, ambil HP-mu, duduk. Nikmati pujian penyembahan, nikmati firman Tuhan lewat handphone, lewat ibadah live yang saudaraku ikuti. Tetapi hati-hati. Nah, ada hati-hatinya saudaraku. Seperti yang saya katakan hari Minggu yang lalu. HP kita ini ibaratkan hantu yang mengeluarkan iblis setiap hari. Artinya adalah banyak cerita bohong, banyak cerita hoaks di sana. Banyak fitnah, banyak adu domba, banyak pertengkaran. Ini yang terjadi. Ajaran-ajaran yang sesat. Kalau kita tidak hati-hati, berbahaya saudaraku. Tadi pagi ada orang yang messenger saya. Saya baca profilnya. Sama dengan saya. Artinya sama-sama pengikut Kristus. Lalu saya baca lagi profilnya itu, dia juga seorang yang bekerja di ladang Tuhan. Seringkali orang punya profil, statusnya profilnya dia buat dia bekerja di ladang Tuhan. Ternyata kehidupannya sebentar lagi sudah maki-maki. Dia bikin status. Nah, lalu dia messenger saya, perempuan saudaraku. Awal-awalnya pertanyaannya bagus. Ya toh, dalam hati saya, oh, mungkin dia ini kurang mengerti. Tetapi lama-lama pertanyaan, saya dalam hati, kau bertanya karena memang kurang mengerti, atau pertanyaanmu menyudutkan, atau pertanyaanmu pertanyaan orang bodoh. Lalu terakhirnya saya bilang begini, jikalau Anda sebagai orang yang percaya kepada Kristus, semua pertanyaanmu ada padamu jawabannya, dan engkau tahu. Saya tidak lanjut. Yang begini ini banyak saudaraku. Tadinya dia ada di antara kita, tetapi dia bikin pertanyaan-pertanyaan untuk menyudutkan. Pertanyaan-pertanyaan seolah-olah dia bukan orang yang percaya kepada Kristus. Dia memungkiri kekuatan Kristus. Bagaimana caranya kok Tuhan Yesus bisa kasih makan 5.000 lebih? Dengan cara apa? Kok lebih enak makanan yang dikasih Tuhan Yesus dibanding dengan makanan yang ada di dunia ini? Kan aneh pertanyaan itu. Kok lebih enak makanan yang dikasih Tuhan Yesus dibanding dengan makanan yang ada pada kita? Coba saudaraku, pertanyaan aneh tuh. Nah saudaraku, hati-hati, ada banyak penyesat, ada banyak penyusup di dalam Facebook saudaraku. Kalau saudaraku tidak bijaksana, kalau saudaraku tidak memiliki hikmat, saudaraku bisa terpengaruh atau terkontaminasi. Karena memang benar firman Allah ini berkata tadi, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Kalau tadinya mereka itu benar-benar orang yang sungguh-sungguh, mereka tidak akan melenceng dari pengajaran firman Allah. Tetapi mereka menyusup seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Serigala berbulu domba. Dan mengapa itu bisa terjadi? Semuanya itu oleh karena kesenangan dunia. Semuanya itu terjadi oleh karena kesenangan dunia. Awalnya mereka diiming-imingi dengan kesenangan-kesenangan. Bebas mau melakukan apapun. Bukankah begitu ajaran gereja setan? Bebas mau melakukan apapun juga. Bukankah itu keinginan daging dari manusia itu? Mau ingin bebas melakukan apapun, jangan ada larangan. Apa saja perkara-perkara dalam dunia ini, dalam kedagingan ini, maunya bebas saja melakukannya. Jangan ada larangan. Saudaraku, orang yang sangat mencintai dunia ini,
akan mendatangkan permusuhan bagi Tuhan. Mari kita lihat. Kita naik ke atas. Kita baca dari ayat 15 sampai dengan 17. 1 Yohanes 2 tadi. Jadi firman Allah ini dibaca dari bawah bagus, dibaca dari atas dulu juga bagus. Dari mana-mana saja, semuanya bagus. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Iya. Jadi orang yang mengasihi dunia bersama dengan apa kemegahan yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Maka itu jangan pernah mengikatkan diri dengan kesenangan-kesenangan duniawi ini, saudaraku. Sebab kesenangan-kesenangan duniawi ini akan lenyap. Dunia ini bersama dengan kesenangannya akan lenyap, akan hancur. Jadi jangan pernah mencintainya. Kalau seandainya tidak ada corona, mungkin naik klub itu penuh, pub penuh, atau diskotik penuh, semua tempat-tempat hiburan penuh, rame, berjubel-jubel, pokoknya penuh lah. Giliran gereja kosong. Dan sesudah ada COVID, barulah tempat-tempat hiburan sepi. Orang yang mencintai dunia ini, bersama dengan kesenangan yang ada di dalamnya, kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Tahu keangkuhannya? Kesombongan. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, ini. Sekarang ini saling menunjukkan kebolehannya. Termasuk presiden yang baru dilantik yang saya katakan tadi. Dia menunjukkan bahwa aku adalah negara adik kuasa. Dan aku harus tunjukkan kepada mereka semua, kepada negara-negara yang lain, bahwa LGBT boleh. Oke, dia berkuasa atas dunia ini. Tetapi sorga, dia tidak punya kuasa. Bumi dan sorga hanya Tuhan Yesus yang berkuasa atasnya. Setiap orang yang menentang firman Allah, setiap orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan, setiap orang yang tidak mau lahir baru, maka dia adalah antikris. Ini bukan perkataan saya, tapi perkataan firman Allah yang sudah kita baca tadi. Maka dari itu mari cepat-cepat bertobat. Taat dan tunduk kepada peraturan perintah Allah. Apapun yang firman Tuhan katakan, mau itu nggak enak, ikut saja. Mau itu menurut dirimu tidak baik, mau itu menurut dirimu sangat berat, ikut saja. Taat saja, kerjakan saja. Yang penting, hati Tuhan senang. Kita bukan mau menyenangkan hati dunia ini. Kita bukan mau menyenangkan hati daging kita ini. Bukan kita mau menyenangkan hati orang lain. Tetapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau. Apa saja yang Tuhan perintahkan, apa saja yang Tuhan minta, asalkan itu membuat hatinya senang, mari lakukan. Bukankah kita mencari perkenanannya Tuhan? Kita bukan mencari perkenanan dunia ini.
Kita bukan mau minta orang berkata, oh kau hebat, kau luar biasa, orang semuanya takut kepadamu. Bukan itu. Untuk apa kita memiliki semua harta kekayaan di dalam dunia ini? Apakah itu kehormatan? Apakah itu mau kita disegani, ditakuti? Bukan. Untuk apa kita mendapatkan itu kalau sorga tidak menjadi milik kita? Maka dari itu mari kita mencari perkenanan Tuhan saja. Amin. Bertobat dengan cepat-cepat. Jangan berlama-lama. Tinggalkan segala kesombongan, keangkuhan hidup. Itu gak ada gunanya. Merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarkan hanya Tuhan saja yang dipuji. Biarkan hanya Tuhan saja yang disanjung. Biarkan hanya Tuhan saja yang menerima kemuliaan itu. Kita ini hanya sebagai manusia biasa, yang tidak ada apa-apanya di luar Kristus. Di dalam Kristus baru kita ada apa-apanya. Tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apapun juga. Semua yang ada pada kita itu adalah titipan dari Kristus. Maka tidak ada gunanya kita menyombongkan diri. Merendahkan hati itu lebih baik. Itu untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama Tuhan kita mampu untuk melakukan apapun juga. Dia memberikan kemampuan, Dia memberikan kekuatan. Kekuasaan ada bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini. Roh Kudus yang menuntun kami. Roh Kudus yang menolong kami. Berkata dunia ini sedang lenyap bersama dengan kesenangan yang ada di dalamnya. Maka dari itu jangan pernah mencintai dunia ini bersama dengan isinya. Tetapi cintailah kebenaran firman Allah. Jangan pernah menolak. Jangan pernah menolak untuk lahir baru. Bertobatlah. Tinggalkan keserakahan, tinggalkan kesombongan, tinggalkan kedengkian, kebencian, amarah. Tinggalkan
tinggalkan pesta pora. Tinggalkan semua perbuatan-perbuatan kedagingan. Banyak pengaruh, baik yang ada di media sosial ataupun yang ada di lingkungan kita. Ketika engkau berlindung dalam firman Tuhan, maka keselamatan itu menjadi milikmu. Sebab itu jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Dia. Jangan pernah tinggalkan ibadahmu. Jangan sampai keselamatan dari Tuhan Yesus itu lepas dari tanganmu. Kerjakan dengan setia. Zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran zaman semakin maju dan sangat maju. Dosa pun semakin merajalela. Orang-orang yang murtad daripadamu Tuhan semakin banyak. Orang-orang yang memberontak, orang-orang yang menolak firman Allah semakin banyak. Yang awalnya mereka dari kumpulan domba-domba itu, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh, dan mereka lebih mengikuti ajaran-ajaran sesat. Maka Tuhan Yesus berikan perlindungan bagi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini. Bahkan siapapun yang memutar ulang kembali, berikan perlindungan bagi mereka. Bungkus dengan darah-Mu, pagari dan bentengi dengan para malaikat-Mu. Bahkan kami yang melayani juga, lindungi dari serangan balik kuasa gelap. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, hikmat, marifat, pengetahuan daripada surgawi ada bagi semua anak-anak-Mu untuk mereka tahu membedakan mana ajaran yang baik, mana ajaran yang sesat. Satu hal yang kami rindukan, supaya keselamatan itu tetap menjadi milik kami semuanya dan tidak pernah hilang, tidak pernah lepas dari tangan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Teruslah firman-Mu itu bergema di telinga kami dengan pertolongan Roh Kudus, untuk kami terus berada di jalur kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Teruslah Engkau pakai kami dalam melayani Engkau. Teruslah Engkau urapi dan teruslah Engkau menyertai. Berkati semua anak-anak-Mu dalam pergumulan, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Yang sakit, apapun jenis penyakit mereka, mari Tuhan sembuhkan. Mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, lepaskan. Mereka yang sudah bertahun-tahun dalam kelumpuhan, Engkau yang akan memberikan pertolongan untuk mereka bisa bangkit kembali. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan dan berikanlah pekerjaan itu bagi mereka. Mereka yang terkena COVID, baik mereka karantina sendiri atau mandiri, ataupun di ruang isolasi, Engkau hampiri mereka.
Engkau jamah mereka, basuh dengan darah-Mu Tuhan Yesus, bersihkan, dan oleh kuasa bilur-Mu mereka sembuh. Mereka yang terbaring di rumah sakit oleh karena penyakit apapun, Engkau yang melawat dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Teruslah Engkau memberkati Presiden kami Joko Widodo. Teruslah Engkau memberkati dalam tugas-tugas pekerjaan. Berkati semua para menteri, berkati TNI, Kapolri, berkati semua gubernur, biar mereka melaksanakan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, berdasarkan takut akan Tuhan, sehingga negara kami Indonesia aman, sejahtera, dan semakin maju. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan akhiri ibadah kami ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Selesai sudah ibadah kita pada saat malam hari ini. Dukung kami terus dalam doa-doa saudaraku, supaya Tuhan semakin pakai kami dalam pelayanan. Teristimewa di dalam kami melayani pelayanan pribadi lewat handphone, supaya setiap orang-orang yang kami doakan, mereka diberkati Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Dan jangan lupa juga dukung kami di dalam doa dan dana untuk pembangunan gereja. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.